Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selama ini selalu support dan dukung channel-channel Kang Tro, dan like, subscribe, dan share. Doa saya buat teman-teman semuanya selalu dalam kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dalam kemakmuran, selalu berkecukupan, dan apapun yang menjadi harapan, cita-cita, keinginan, dan hajat panjenengan semuanya dikabulkan oleh Tuhan dan didukung oleh alam semesta. Pada kesempatan kali ini kita kembali ke pembabaran tentang meditasi. Banyak yang tanya kepada saya, makanya saya mengambil tema ini. Apakah meditasi itu titik fokusnya keluar masuknya nafas gitu. Terus keistimewaannya apa? Atau ada titik fokus yang lainnya, yang dimana meditasinya itu nanti bisa memperoleh sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya gitu. Jadi di sini akan kita jelaskan, akan kita jabarkan. Sebelumnya kalau penjabaran saya ini nanti ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita di sini berbagi pengalaman dalam perjalanan spiritualitas kita. Meditasi adalah kegiatan di mana kita merenungkan, mendiamkan diri kita untuk mengkaji sesuatu, sehingga dari kajian itu kita bisa memperoleh solusi atau cara untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan hidup kita. Meditasi bisa dibilang perenungan. Perenungan diri, kembali ke diri sendiri, memahami diri sendiri, karena di saat kita memahami diri kita, maka sebenarnya kita juga paham dengan alam semesta. Di sini konsep dari meditasi itu, satu, kita tenang. Dua, kita melepaskan. Tiga, kita mengisi atau memikirkan. Maka di saat dari teman-teman semuanya ada yang bertanya pada saya, di saat meditasi titik fokus adalah keluar masuknya nafas. Boleh. Boleh. Boleh itu. Boleh saja. Apa yang didapat? Apa keistimewaan? Kalau sampai hanya memfokuskan meditasi sampean, mencermati keluar masuknya nafas di hidung sampean, yang sampean dapatkan apa?
mungkin hanya ketenangan diri. Mungkin hanya ketenangan diri. Karena semakin sampean perhalus keluar masuknya nafas di hidung sampean, di situ Anda akan semakin tenang. Sebenarnya ini juga kata-kata yang perlu dipecahkan rahasianya. Kenapa orang dulu berbicara ataupun memberikan sanepan meditasi fokus ke keluar masuknya nafas. Di situ keluar masuknya nafas itu sebenarnya melambangkan dari hidupmu. Jadi kalau kamu meditasi itu fokuslah pada dirimu sendiri, pada masalah hidupmu sendiri. Sebenarnya di situ konsepnya, makanya suwung isi, tenang melepas, itu namanya suwung. Sehingga di situ kamu menemukan bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Karena di saat tenang melepas, kamu melepaskan segala beban yang membelenggu atau membebani dirimu itu. Di situ kamu kembali hanya menjadi sebuah makhluk dari ciptaan Tuhan, yaitu kamu sebagai apa? Sebagai manusia. Nah, itu namanya menemukan diri sejati. Diri sejatimu itu apa? Manusia. Konsep luasnya, ya makhluk ciptaan semesta. Itu diri sejati. Kalau jati diri itu di mana kamu dilahirkan. Dari siapa, dari siapa, dari keluarga siapa, dari terah siapa, regenerasimu siapa, itu namanya jati diri. Setelah kamu menemukan itu, di saat kamu mampu melepaskan semua beban dalam dirimu, nama, agama, tatanan, aturan, segala sesuatu yang menyilaukan di alam semesta ini sudah kamu mampu melepaskan, kamu menjadi kembali menjadi makhluk Tuhan sesuai kodrat penciptaanmu, yaitu menjadi manusia. Maka di situ kamu bisa bersinergi dengan alam. Karena alam ada pada dirimu. 4 unsur alam itu ada pada diri kita, dan alam itu adalah 4 unsur yang masuk dalam diri kita. Ya, berarti kita itu adalah alam, alam adalah kita. Di saat kamu mampu ke titik ini, maka vibrasimu itu akan nyambung ke alam semesta. Apa cukup sekian? Itu hanya suwung namanya. Itu baru suwung. Sedangkan suwung itu isi, gitu loh. Bukan terus suwung itu puncak, enggak. Suwung itu isi. Dan di saat sudah suwung, kamu harus mengisi. Isinya apa? Itu tujuanmu. Titik fokusmu dalam meditasi setelah kamu menemukan suwung itu sebenarnya adalah isi. Tujuanmu melakukan meditasi itu tuh apa? Tujuanmu hidup itu apa? Di saat kamu sudah menyadari diri sejatimu sebagai manusia, kan kamu sadar juga kalau kamu punya keinginan, punya kebutuhan, punya konsep yang ingin sampean raih dalam hidup sampean, punya angan-angan untuk anak sampean, keluarga sampean, usaha sampean. Ya itu kan isi dari kehidupanmu. Karena kamu terlahir jadi manusia, ya lakukan selayaknya sebagai manusia kan gitu. Ya kalau cuma diem,
Suwung saja, habis suwung selesai loh. Kamu kan tidak ada perubahan dalam hidupmu, cuma tenang. Melepas semua. Akhirnya sampean tidak membutuhkan apa-apa di dunia. Ya sampean hidup kok. Orang hidup itu ya membutuhkan. Orang hidup itu punya keinginan. Kalau sudah nggak punya keinginan ya jangan hidup. Kamu akan menyusahkan orang lain. Ikulah dinamakan mati sakjeroning urip. Di saat raga kita diam, kita mampu melepaskan, jasmani kita itu sudah diam kayak orang mati, hanya bernafas lewat hidung, itu pun bisa kamu perhalus sampai kamu merasa nggak bernafas, itu namanya mati. Jasmaninya, rohaninya hidup. Dari hidup dalammu ini kamu akan menemukan isi dalam suwungmu. Nah, itu baru meditasi. Nah, meditasi kok fokusnya keluar masuknya napas. Kenapa sampean fokus di situ? Sampean harus gali itu kata-kata itu ada misterinya. Kalau sampean mampu memecahkan misteri, titik fokus adalah keluar masuknya napas. Keluar masuknya napas itu maksudnya adalah apa? Kehidupanmu, tujuannya. Apa konsep hidupmu? Bagaimana kamu sudah menjalankan laku kehidupan? Di saat terpuruk, kenapa kamu bisa terpuruk? Di saat usahamu bangkrut, kenapa usahamu bangkrut? Nah, itu namanya fokus keluar masuknya napas. Istimewanya, sampai akan bisa merubah konsep ke depannya. Setelah meditasi, sampai akan menemukan berbagai macam cara untuk bangkit dari itu. Itu kalau keluar masuknya nafas itu sampean dalami menjadi sesuatu dalam hidup sampean. Tapi kalau sampean hanya mencermati keluar masuk, ya nggak dapat apa-apa. Nggak perlu sampean cermati. Keluar masuknya nafas itu nggak perlu sampean cermati. Itu keluar masuk sendiri. Nggak usah sampean perintah. Nah, di sini harus jenengan paham. Karena apa? Saat meditasi, kenapa pernapasan itu keluar masuknya lewat hidung? Karena di saat sampean masuk lewat hidung, keluarnya lewat mulut, sampean tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Kalau sampean keluar masuknya lewat hidung, mulut tertutup, lidah dibantu juga menutup, dan lidah ditaruh di belakang gigi atas, belakangnya itu, ujungnya lidah itu akan semakin memperhalus pernafasan jenengan. Sampai jenengan nanti akan merasa kayak tidak bernafas. Tapi tidak setakat itu hanya baru suwung namanya. Jangan kamu putus di situ aja. Meditasi itu ya suwung. Orang meditasi itu memang pertama yang dicari suwung. Tapi suwung itu isi. Nah, di saat sampai suwungnya kamu harus isi dengan apa yang menjadi tujuanmu saat melakukan meditasi. Ya kita kan semua pasti punya tujuan. Manusia hidup di alam semesta ini melakukan apapun ada tujuannya, ada alasannya. Gak mungkin enggak. Pasti ada. Bagaimana cara memutuskan kutukan dari nenek moyang yang pernah membunuh orang matur suwun? Gak usah diputuskan. Itu gak akan efek sampean kok. Itu dosa nenek moyang sampean, kenapa sampean pikirkan? Ya kalau sampean pikirkan ya nanti sampean bingung mencari cara memutuskannya.
Itu urusan Tuhan kok. Semua orang itu akan menanggung dosanya sendiri dan akan menanggung kebaikannya sendiri. Gak usah bingung cara mutusnya. Kamu jangan memvonis kalau leluhurmu itu mewariskan kutukan kejenengan, sampai itu kurang menghargai leluhur namanya. Ini karma dari leluhur. Ya, leluhur itu yang nanggung ya leluhur sendiri. Kalau karma kita sekarang ini ya karena ulah kita sendiri. Itu juga hasil meditasi seperti itu. Makanya diam, tenang, berpikir. Suwung iku isi. Mati sakjroning urip. Nah, itulah meditasi. Tidak hanya sekedar titik fokusnya di hidung, mencermati keluar masuknya napas, sama hanya dapat apa sih? Tenang. Kan nggak akan dapat apa-apa di sini. Sampai mau meditasi sampai kapanpun, kalau sampai hanya mencermati ya, atau mengamati keluar masuknya nafas, sampai itu kayak orang melakukan hal yang sia-sia. Ngapain? Sampai sama aja memperhatikan air mengalir di sungai itu. Sampai perhatikan aja. Ada ikan lewat ya sampai perhatikan, sampai nggak akan terfokus ikannya, pasti sampai cuma ngamati airnya saja. Dan untuk apa? Ada juga meditasi pengen mendatangkan uang. Saat diam tenang yang dibayangkan uang. Uangnya datang di hadapannya, dibayangkan ada banyak, rasanya diambil semua, terus bangun. Zaman nggak dapat apa-apa, cuma ngelamun. Emang kan berhalusinasi, ngelamun itu. Nggak seperti itu. Maka kita itu kalau belajar terlalu banyak teori, itu justru malah ribet. Bermeditasilah sesuai keinginanmu sendiri. Enakmu gimana gitu. Tahapnya meditasi cuma diam, tenang kok, melepaskan, mengisi. Nanti sampean akan dapat banyak petunjuk di situ. Banyak solusi, banyak hidayah. Karena apa? Sampean mengkaji. Di situ sampean ada musyawarah antara otak kanan, otak kiri. Nanti otak kecil itu akan bisa memberikan jalan tengah atau jalan solusinya. Ini musyawarah. Itulah rohaninya hidup atau mati saat jeruning urip. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau sampai mau bermeditasi, nggak usah terlalu fokus dengan teori lah. Sampai mau terlentang ya boleh, mau miring boleh, sambil tiduran ya boleh, duduk sila ya boleh, berdiri ya boleh. Yang penting konsepnya, kuncinya, sampean diam tenang, melepaskan dan mengisi. Diam tenang berpikir, konsepnya itu. Sampean mau posisinya kayak apa terserah sampean. Ini biar tambah enak lagi, biar sampean ada manfaat gitu loh. Di saat sampean melakukan meditasi itu ada manfaat. Meditasi pelunas hutang, Kang. Diam tenang, dibayangkan hutangnya lunas. Yang bayari siapa? Kalau tidak sampan sendiri yang gerak. Di meditasinya kalau pengen hutangnya lunas itu mengkaji. Penghasilannya berapa? Dalam 1 bulan saya bisa membayar berapa? Yang untuk makan berapa? Untuk biaya sekolah berapa? Untuk hidup berapa? Kan gitu. Oh berarti nanti dalam sekian ini hutang saya lunas kan gitu. Itu meditasi, perenungan diri. Meditasi itu perenungan diri.
Karena segala sesuatu itu penyelesaiannya ada pada dirimu sendiri. Lah, meditasi itu jalan menuju penyelesaianmu, itu mencari. Kamu itu mencari cara penyelesaian dari apa yang menjadi masalah hidupmu, itu namanya meditasi. Makanya zaman Nabi dulu wahyu pertama apa? Iqra, bacalah. Ya sama saat meditasi yang membaca. Baca apa? Perjalanan hidup sampean. Goleki tapake kuntul mabur, yaitu mencermati perjalanan hidup yang sudah berlalu. Biar ketemu galihing kangkung, biar kamu dapat manfaat dari perenunganmu, dari diammu. Kosongmu itu ada isinya gitu. Biar menemukan kayugung susu ing angin. Di situ juga bisa menemukan dirimu yang sejati, tujuan hidupmu apa, konsepmu mau bagaimana. Di situ ada. Yuk, bacalah. Sama harus bisa membaca dirimu sendiri, membaca siapapun yang kamu hadapi, membaca alam semesta, membaca keadaan, membaca situasi, kondisi. Semua yang kamu lihat, kamu dengarkan, jangan kamu percaya, tapi kamu harus renungkan, harus kamu baca, kamu pahami benar-benar. Karena sesuatu yang bisa dibaca itu tidak hanya yang tertulis. Yang tidak tertulis, asal kamu mampu memakai panca inderamu, kamu akan bisa membaca. Yang baca apa? Tak kita. Itu sebenarnya rahasia, bacalah. Cara melepaskan diri dari kemelekatan, nah, makanya diam, tenang, melepas. Itu melepas kemelekatan. Nama, agama, kekayaanmu, istrimu, tempatmu, itu sudah pas saja. Di saat kamu menghadap, menyatukan dirimu dengan alam semesta atau menghadap kepada Sang Maha Kuasa, ya kamu itu jangan jadi siapa-siapa. Dan gitu. Kamu mau menghadap Tuhan. Perenungan. Meditasi semedi itu dulu cara beribadah orang dulu. Menghadap Tuhan. Dengan konsep suwung. Yaitu tidak menjadi siapa-siapa, menjadi makhluk yang sebenarnya diri sejatinya kamu sebagai apa. Ya kalau kita manusia, kita menghadap Tuhan sebagai manusia, bukan tro. Tro itu nama saya di dunia yang dikasih orang tua saya. Kalau kita menghadap lagi ke pencipta kita, ke asal muasal kita, ya sebelum ada nama ini tadi, kita jadi bukan siapa-siapa. Manembah marang Gusti kanthi wujud jalmo manungso kang sejati. Jadi jadilah manusia sebenarnya. Kamu gak usah bangga dengan sukumu, agamamu, hartamu apa. Iku duniawimu. Saat kamu menghadap Tuhan itu kamu jadi dirimu sendiri itu. Kamu mau pakai agamamu, Tuhan itu tidak punya agama. Memang ada Tuhan itu beragama. Karena kita, aku, kamu, itu kan ciptaan Tuhan. Kalau pencipta, kita yang diciptakan menghadap pencipta kita, masa harus bersyarat? Masa jalannya harus sama?
Kan ya ndak. Bahkan untuk memohon aja, untuk meminta aja, kita terkadang itu minta bantuan orang lain untuk memintakan. Loh, yang tahu permintaannya kita kok kita nyuruh orang. Kayak kamu itu tidak percaya dengan dirimu sendiri untuk meminta langsung dengan Tuhanmu gitu loh. Itu meditasi itu dalam banget kalau didalami, karena di saat sampai meditasi benar-benar sampai itu akan bisa manunggal. Kalau orang kan makrifat, paham dengan konsep ilmu ketuhanan alam semesta, makanya nggak sepele meditasi itu, nggak sepele. Kalau sebelum mempraktekkan keinginan afirmasi dari tarik nafas, apakah perlu meditasi? Meditasi dulu lebih baik. Jadi kamu nanti akan fokus satu keinginan saja. Itu. Kamu lebih, vibrasimu sudah nyambung dulu ke alam semesta, baru kamu afirmasi, itu malah lebih baik. Bagaimana cara paling sederhana dalam meditasi agar tidak selalu dibebani rasa bersalah yang pernah kita lakukan? Loh, sebaik-baiknya orang itu yang merubah kok. Baik-baiknya orang itu yang bisa berubah, bukan terbeban. Kalau sampean sudah berniat merubah, ya sampean jangan membebani diri dengan yang lalu. Sampean itu sudah niatnya berubah dan harus selalu berubah setiap hari untuk menjadi lebih bagus dalam diri sampean. Kan harusnya seperti itu kita. Yang sudah kita lalui, ya sudah, itu perjalanan, bos. Itu perjalananmu. Kamu mau kembali ke itu, kan? Membenarkan? Tidak. Kamu mau menyesali seumur hidupmu. Kamu gak akan pernah berubah kalau kamu menyesalinya. Kamu belajar dari itu. Kamu ambil pelajarannya. Itu loh. Golei tapai kontul mabur itu biar kita bisa menemukan apa yang harus kita rubah dari perjalanan kita gitu. Sehingga ke depannya kita bisa merubah dan menemukan hal-hal baru dalam hidup kita, sehingga bisa memberi kemanfaatan untuk diri kita, keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Itu meditasi baru. Afirmasi itu kan permohonan. Kalau meditasi itu sampai menghadap. Kan harusnya sampai menghadap dulu, baru permohonan. Jadi meditasi dulu baru afirmasi. Karena meditasi itu jalan menyamakan vibrasi sampean dengan alam, atau jalan sampean itu untuk ketemu, nyawiji. Alam itu hanya membaca vibrasimu, bukan kata-katamu. Kata-katamu nanti akan dibawa oleh gelombang pikiranmu nyambung ke yang lainnya. Setelah vibrasimu nyambung gitu loh, Pak. Jadi nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Afirmasi uang, apakah perlu dibayangkan uangnya atau manusianya? Ya manusianya. Afirmasi uang, bayang ke uang. Nah, yang mendatangkan uang ke jenengan siapa? Ya manusia. Sampai jualan bakso. Yang sampai bayangkan baksonya, uangnya, atau orangnya yang datang, yang sampai tarik itu. Ya harusnya kan orang sampai tarik untuk datang ke warung sampai membeli bakso sampai, baru sampai dapat uang. Harus tahu konsepnya ini. Afirmasi ingin narik uang, yang dibayangkan uangnya. Lah uang itu nggak bisa datang sendiri, bos. Nggak ada. Nggak ada gitu.
Kan orang itu kadang menyepelekan, hutang miliaran lunas dalam ini, omong kosong. Kita harus kaji benar-benar, kita renungkan benar-benar setiap apapun yang sampai lihat, apapun yang sampai dengar. Ini meditasi. Meditasi itu di saat kamu bisa mengalahkan dua raksasa dalam kepalamu, yaitu mata dan telingamu. Karena kamu itu ruwet perkaranya ini, perkara melihat dan mendengar. Kalau kamu bisa mengalahkan penglihatan dan pendengaranmu, maka kamu akan menemukan, kalau dalam pewayangan dulu, Godo Rujak Polo. Godo Rujak Polonya Werkudara itu setelah dia mengalahkan dua raksasa. Yang itu perwujudan dari Batara Indra dan Batara Bayu yang dikutuk karena kesalahan. Akhirnya dia menemukan Godo Rujak Polo. Dia punya pusaka Rujak Polo, zaman paham nggak? Ngolah pikir, kecerdasan. Kalau Kresna dia punya cakra, itu juga kecerdasan, kebijaksanaan. Jamus Kalimosodo itu juga kecerdasan. Maka naruhnya di kepala semua. Karena pusaka itu naruh di kepala. Kalau naruhnya di dengkul ya nggak jadi. Nggak jadi cakra nanti di dengkul. Naruh cakra itu di otak kecil belakang. Kalau kita fokusin aktifkan cakra di depan ini, kita lupa naruhnya di belakang penentunya. Jadi situ dari panjenengan semua. Jadi kalau sampai meditasi, jangan titik fokus sampai itu hanya mengamati keluar masuknya nafas. Sampai tidak akan punya manfaat apa-apa kecuali ketenangan diri sampai. Konsep meditasi, titik fokusnya adalah tujuanmu melakukan meditasi. Atau tujuan yang ingin kamu raih apa. Perjalanannya, diam, tenang, lepaskan, habis itu isi. Kalau sudah kosong baru sampai isi. Karena saya sudah melepaskan itu tadi. Ini semoga bermanfaat buat panjenengan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa terbaik saya buat panjenengan semuanya, yang sakit segera diberi kesehatan, yang hutangnya banyak segera diberikan jalan untuk melunasi hutang-hutangnya, yang dagangannya sepi ramai kembali, yang usahanya lagi turun bangkit kembali, yang bisnisnya lagi redup bersinar kembali, yang keluarganya lagi ada masalah rukun kembali, yang belum punya momongan segera punya momongan, yang belum punya jodoh segera ketemu jodohnya, yang belum menemukan kemakmuran dalam hidupnya diberi kemakmuran, perlindungan oleh Tuhan dan alam semesta. Dari saya matur suwun, salam cerdas, salam rahayu.